Kalau kita pengen anak kita bahagia, saudara jamaah, anak kita dididik pakai standar Quran hadis. Standar Quran hadis itu apa? Pengen bahagia anakmu, didik pertama jadi orang yang ahli syukur. Jaminan dari Allah Rasul, orang ahli syukur itu pasti bahagia. Soalnya apa? Kita nggak bisa bikin anak kita kaya atau miskin. Kita hanya bisa mendidik anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Didoakan, sampai Nabi aja berdoa, Allahumma inna nashkur ni'matak. Ya Allah, tolonglah saya menjadi syukur kepadamu. Di Quran Allah memberi contoh, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala sholihin tardoh, seterusnya. Di Quran sendiri itu Allah ngajarin kita, ndonga nang Gusti Allah supaya hatimu ketarik, rak gelem syukur. Soalnya syukur itu aset yang paling tinggi menghadapi hidup. Kalau Quran hadis al jamaah, ini bahasa keren ya, bahasa keren. Di Quran hadis itu kita didik anak-anak kita itu yang utama bagaimana mensikapi dunia. Bukan bagaimana mencari dunia, tapi mensikapi dunia. Lah umumnya orang jamaah ini didik anak-anaknya gimana pinter cari dunia. Gimana pinter cari dunia? Sekolah, jahit, apa? Apa ya penggawean. Tadi tukang listrik, tukang bangunan, sipil kan berarti bangunan belum. Insinyur ini, insinyur itu. Tadi diajari pinter cari dunia, tapi tidak diajari apa? Mensikapi dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ulangi lagi ini sebelum saya ngomong prioritas pendidikan. Mungkin nanti malam saya sampaikan lebih lengkap. Saya mengulangi lagi bahwa kita ini semua wajib mendidik anak kita. Kalau kita nggak punya, saudara jamaah, kita bekali anak kita, bilangin, saya mungkin nggak bisa ngasih harta ke kamu, saya nggak punya, saya udah usaha kerja, saya nggak punya, tapi saya kasih kamu bekal yang lebih baik daripada cuman dunia. Apa itu? Pendidikan, Pertama, kamu jadi orang yang ahli syukur. Syukurlah apa yang kamu punya, saya punya kamu, saya syukur. Kamu punya orang tua, syukur. Dapat makanan sedikit ini, syukur, apalagi kita jadi jamaah syukur. Almarhum Haji Nur Hasan, saudara jamaah, Bapak Imam Almarhum Haji Nur Hasan tuh ngajarin kita bersikap. Nggih apa nggih, Lur? Deblek kok koyok keset. Asiling napa mboten? Deblek kok koyok keset, keluar masuk diinjek, diludahin, tapi kita jamaah syukur, wani susuk. Karena apa? Paling pol 100 tahun habis itu masuk surga. Itu orang lama itu memang oleh Bapak Imam diajak mindsetnya itu gimana mensikapi dunia. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Jadi gak ada orang dulu takut tuh, gak ada. Diajarin mensikapi dunia, takut tidak memanjangkan umur, gitu, kendel tidak memendekkan umur. Jadi gak ada yang ngerti wong biyen niku. Soalnya apa? Bapak Imam kita mengajari sikap mensikapi dunia, mensikapi bagaimana jadi jamaah. Jangan takut kere, wong kaya aja belum mau takut melarat. Ini kenapa betul dulu? Jangan takut melarat jadi orang jamaah. Wong kaya belum kok udah takut melarat toh. Gitu, wah saya nggak mau makan banyak-banyak ini takut gemuk. Padahal sudah gemuk, Bang. Sing pantes ngono kan wong sing kuru-kuru iku aku mau mangan akeh-akeh takut lemu. Karena orang gemuk itu saya takut makan banyak, takut gemuk. Padahal sudah gemuk, Bang. Tapi ini nggih pun jangan tersinggung nggih. Contoh aja. Saudara, di jilid pertama saya ngomongkan didiklah anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Mulai wong sing duwe, sing gak duwe, wong pangkat, sing gak pangkat, kalau anaknya ahli syukur, saudara jamaah, hidupnya nanti pasti menjadi orang yang bahagia. Apalagi ditambahi menjadi orang yang takwa. Jadi ahli syukur, ahli takwa. Dieling-eling nih walur nggih, dieling-eling. Kalau perlu dicatat, didiklah anak kita menjadi orang yang ahli takwa. Karena apa? Dengan takwa, saudara jamaah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, segala permasalahannya Allah akan memberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Didiklah yang ketiga, saudara jamaah, menjadi orang yang ahli ibadah. Ini dididik betul. Gimana? Nanti saya omongkan rinciannya di prioritas pendidikan. Didik anak kita menjadi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu nama Allah sendiri yang berfirman, ya ibadi tafarruq ibadati amlak saudara gini wa asudda faqra wala ilam taf'al malaktu saudara suhlan walam asudda faqra. Ini saya sedang nasihat literatur, saudara. Ini caranya literatur.
Jadi perkara dalil menurut dalil. Padahal saya ya sebenarnya memilih nggak literatur, memilih kehidupan nyata. Tapi harus saya sampaikan. Jadi Allah berfirman, wahai hambaku, sempatkan ibadah kepada saya. Kalau kamu sempatkan ibadah, akan saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan semua keperluanmu saya tutupi. Tapi kalau kamu nggak nyempat-nyempatin ibadah, saya penuhi hatimu dengan wongso dan semua keperluanmu tidak saya tutup. Jadi orang kelihatan fakir terus. Ini sejamaah kita pakai. Jadi saya ingin anak saya bahagia, saya harus mendidik anak saya bahagia. Gimana cara mendidik anak bahagia? Ajari mereka mensikapi dunia, menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang takwa. Takwa itu saudara jemaah ya, ada orang nggak ada orang tetap menjalankan peraturan. Bukan kalau nggak ada orang berani melanggar, kalau ada orang nggak berani melanggar, itu bukan takwa. Jadi takwa itu ada orang nggak ada orang yang dikerjakan apa? Kebenaran. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fi samawati au fi sakhratin aw fi samai awfat ya'ti biha Allah. Ya anakku, seandainya titik debu ini loh nak, di langit, di atas batu besar atau di langit atau di bumi, dari amalan pasti didatangkan oleh Allah. Itu ngajarin takwa. Jangan kamu ngerjain apa-apa hanya karena takut dilihat orang, atau menjalui apa-apa hanya karena dilihat orang. Jadi anak kita ajarin punya ketakwaan yang mandiri, ketakwaan mandiri, kefahaman mandiri. Ada orang nggak ada orang tetap konsisten. Kalau orang takwa sudah jamaah rezekinya pasti jalan, semua urusannya diberi jalan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus berikutnya saudara jamaah, nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang soleh. Tulis ya, orang yang soleh itu adalah orang yang hatinya baik, lisannya baik. Hati dan lisannya baik, itu orang soleh. Jadi nggak usah sibuk. Orang soleh itu apa sih? Orang soleh itu orang yang hatinya baik, lisannya baik. Dan ini perlu dilatih. Hatinya baik di rumah, dilatih misalnya bertengkar dengan saudaranya, dilatih minta maaf, maafin saudaramu, dia nggak sengaja. Terus ngomong jelek, jangan ngomong jelek, ini saudaramu, jangan diomongin jelek. Jadi dilatih sejak di rumah saudara jamaah, apa? Punya hati yang baik, punya lisan yang baik. Biasa Lur, anak niku kadang itu ya urusan kecil bertengkar. Gini apa gini Lur? Urusan kecil, urusan sendok bertengkar Bos Lur. Urusan duduk yang kursinya dekat dengan orang tuanya bertengkar. Saya mau duduk di situ. Biasa Lur. Tapi itu kesempatan kita mendidik mereka menjadi orang yang apa? Soleh. Jangan diumbang-umbang, dimarahin, disumpah-sumpahin, jangan. Didik mereka menjadi orang yang soleh. Karena apa? Lah ini soleh saudara. Halo? Kok wis rewes apa lho? Panas nopo adem nih lho? Panas nih. Sami tapi kalau enten AC kali Pak. Jazakumullah khairan, ini AC membantu sekali lho. Biasanya wis gobios. Ya gobios tapi enak lho. Semua yang punya ide, yang ngusulin, yang ngerjain, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling barokah, semoga diganti AC di surga saudara jemaah, amin. Jadi saudara jemaah, oke, didik nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang apa? Soleh. Apa sih orang soleh niku? Halo? Orang soleh itu apa? Orang yang baik ucapannya dan hatinya. Baik hatinya itu apa saudara jemaah? Pemurah, pemaaf, berani minta maaf, gitu. Ahli syukur, husnudon. Ya, semuanya baik, banyak tawakalnya, banyak pemaafnya, berani minta maaf. Usahakan jadi orang yang soleh, saudara. Orang yang soleh, gitu. Kalau di salahnya itu gini, orang yang soleh, kita nggak usah bicarain pahalanya orang soleh, keistimewaannya orang yang soleh, gak usah. Surat Kahfi, ketika Nabi Musa berjalan dengan Khidir, ingat apa enggak saja jemaah? Ada, bukan anak kecil, ada itu
pagar yang mau roboh. Apa isinya di bawahnya itu saja jemaah? Kanzul lahuma, harta. Itu Nabi Khidir bilang, tahu nggak kamu, Musa, waktu terakhir berpisah itu kan, di bawah ini itu ada harta punyanya 2 anak yatim yang kedua bapak ibunya itu orang soleh. Wakana abuhuma solihaini fa'arada rabbuka yablughu asydahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kamu tahu nggak? Di bawah ini itu ada harta benda punyanya 2 anak yatim, yang anak yatim ini bapak ibunya dulu itu orang soleh. Wakana abuhuma solihaini. Oh, syarahnya itu saja jemaah, nggak usah bicara orang yang soleh. Anaknya orang soleh itu loh sudah mati, itu masih dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga, kehidupannya dijaga oleh Allah, dibuat dewasa. Jadi bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak jadi orang yang soleh, nggak usah bahas apa sih pahalanya orang soleh. Wah, nggak bisa dibahas saudara. Orang yang baik hatinya, baik lisannya itu nggak kena dibahas. Ganjarannya pol. Orang ya, arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu solihatan wa uladu abroron wa khulatuhus solihin wa rizquhu fi baladi. 4 kebahagiaan seseorang. Apa itu? Antakuna zaujatuhu apa? Solihah. Istrinya solihah. Kalau ibu-ibu, suaminya apa? Suaminya apa? Soleh, bukan solihah ya. Soleh. Ada yang nampak soleh nggak di sini? Oh, Pak Soleh nanti. Oh, berarti yang jadi istrinya Pak Soleh beruntung saudara jamaah. Bukan, not. Soleh itu can be anybody. Soleh itu apa? Orang laki-laki yang hatinya baik, lisannya baik. Ibu-ibu kira-kira senang nggak kalau selalu suaminya bilang, "Di alhamdulillah jazakallahu khairan, makanannya enak. Di hari ini kamu kok cantik sekali sih." Kira-kira senang nggak buatan dulu? Daripada bu matamu nanti sih, masak asinanmu. Kesana nonton di mata-mata nabu sampean dulu. Betul senang nggih? Nah, bapak-bapak dengerin. Orang yang soleh itu nggih, ibu-ibu itu tersanjung kalau suaminya bilang, "Bu, masya Allah bu, sama tambah lama kok ya tambah cantik." Padahal aslinya tambah lucu ya, tambah tuwek loh kita. Bapak ini ada aja wong sudah tambah tua gini loh, padahal ini sawan yang balon gitu. Padahal juga tahu kalau dibijui kalau suaminya balon, tapi ya seneng balon. Goroi suamiku mboten apa-apa balon. Tapi yang jelas saudara jamaah punya suami yang soleh, punya istri yang solehat. Nabi bilang keberuntungan besar punya suami istri yang soleh, solehat. Yang kedua wa'uladu abroron. Wa'uladu abroron itu asalnya abror itu orang yang soleh, punya anak-anak yang soleh. Itu gak ada kebanggaan saudara jamaah, gak ada kebahagiaan daripada punya anak-anak yang soleh. Orang anaknya gelem sholat, sholatnya tertib, moco sholatis, moco ya sujud rukuk sujudnya ya tertib, iso ngiling wong tuane bah sholat bah, pak sholat pak, bu monggo sholat. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ini kalau ada anaknya bilang begitu seneng nggak mboten dulu? Seneng nggak mboten? Moco iki lapo ngobrol-ngobrol sholat, cilik bules ngono lho. Punya anak sudah jamaah bisa ngobrol-ngobrol orang tuanya. Bu monggo sholat bu, bapak manjini sholat. Wassalamualaikum. Ilahan, assalamualaikum, monggo sholat. Assalamualaikum, monggo dahar. Ikulah arah tes iku lho. Jadi kebahagiaan orang itu yang 4 ini. Istrinya solehah, suaminya soleh, anaknya orang-orang yang baik, ya anak orang-orang soleh. Terus pergaulannya orang yang soleh. Pergaulan orang yang soleh sudah jamaah enak. Karena apa? Setiap pertemuan tuh menyejukkan dan setiap pertemuan tuh menyenangkan, ada hal baru terus. Tapi kalau orang yang nggak soleh sudah bertemu itu nggak terlatih, omongannya gak apik, hatinya gak apik. Pedok kancane, mbak sama nok tambah tuwek.
Ada orang yang begitu saja jamaah, ketemu saya, cak, sama nak tambah suwe tambah tuwek sih. Lah ini aku tambah suwe tambah nemak melungsungi walur. Nggih napa nggih walur? Rambut sama nak tambah putih ngono. Wis pancene umur jane omongnya kan iso diganti walur. Mas sampean tambah lama tambah dewasa. Alah omong tuwek ngono. Padahal berarti omongnya apik walur ya toh. Gitu was sampean kelihatan makin Mas bijaksana. Kenapa? Rambut sampean tuh berwarna. Jadi gak omong sampean kok tuwek lho cok rambutnya putih kabeh. Non brengos ini dilungkas mlebu kubur iku motone lamur mlebu kubur, panganane bubur. Nggih to? Untunya berguguran. Wis kabeh ur-ur niku lho. Jadi punya kawan gak soleh itu saja memang gak enak. Manas-manasi tok. Tapi kalau bertemu orang yang soleh itu selalu mendinginkan. Jadi didik anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Berikutnya apa? Didik anak-anak kita menjadi orang yang tawakal. Tawakal. Saya ulangi lagi nih jamaah untuk menginjak prioritas pendidikan. Didik anak-anak kita menjadi orang yang ahli tawakal. Sejak kecil dibilangin, nak tawakal kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu gini. Tawakal itu definisinya gini. Mengusahakan sesuatu, ya toh, dan mengerjakannya, tapi hasilnya diserahkan ke Allah. Yakin betul hasilnya yang bikin adalah Allah. Itu tawakal. Simpel aja. Dengan tawakal saudara jamaah, kalau berhasil nggak sombong, selalu bilang alhamdulillah ini dari Allah. Tapi kalau nggak hasil, alhamdulillah juga. Ini bukan yang terbaik untuk saya. Insya Allah akan ganti yang lain. Itu tawakal. Tapi kalau lupa, setiap mengerjakan apa-apa lupa tawakal. Saya pinter, saya bisa, saya sudah sinau, saya sudah belajar. Mau ujian masuk perguruan tinggi, saya sudah ini. Terus masuk, mau minta duit berapa saya kasih. Itu tidak mengajari anak tawakal saudara. Sehingga apa? Umpama berhasil sombong, saya sudah belajar, saya sudah deres, saya sudah sinau. Umpama gagal saudara yang memisu-misu, sampai orang tuanya dipisui, sampai Allah dipisui saudara. Karena apa? Lupa tawakal. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum wa yurzaqut thair yaghdu himasan wa yamshi bitonan. Kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sungguh tawakal, Allah itu akan memberi rezeki kamu seperti Allah memberi rezeki burung. Pagi itu apa? Kosong, sorenya kenyang. Halo yang di atas, jangan ngomong sendiri ya. Gini maksud saya gini ya. Kita saudara jamaah, usahakan ngajarin anak kita tawakal. Kita juga belajar tawakal. Oke? Tawakal itu usahakan sesuatu dengan syaratnya, bekerja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Sampean nggak punya duit, pengen usaha, udah usaha aja, tawakalna ala Allah. Gitu, mau jualan UT-UT, mau jualan tahu, mau jualan bakso, mau jualan es. Wah, si kate udan rek, ngosok jualan es. Well, tawakalna ala Allah. Saman kalau tawakalna ala Allah, tawakal kepada Allah saudara jamaah, Allah fawa hasbuh. Kita ini saudara jamaah mau ngerjain apa-apa yang datang suudzon dulu dan nggak tawakal. Makanya apa? Sering banyak yang sombong, sering banyak yang apa? Frustasi. Sering banyak yang sombong. Wah, saya ini, saya ini. Ya toh, berkali-kali saya ngomong ya. Saya cerita ke Pak Jahid ini saudara jamaah. Ya toh, saya sering bercerita. Penyakitnya orang kaya saudara jamaah. Penyakitnya orang kaya itu apa? Merasa pinter dewi. Nggih napa nggih Pak Lur? Soalnya Qur'annya bilangnya begitu. Inni utituhu ala ilmin indi. Saya diberi oleh Allah, saya diberi harta ini sebab kepintaran saya. Nah kalau orang jamaah yang berhasil sejamaah kayak Utsman bin Affan, gitu, Umar bin Khattab, orang-orang yang kaya zaman sahabat jamaah itu benar-benar tawakalna Allah. Saya kaya ini Allah yang ngasih. Tasih eling nama betul Lur. Balaan bin Ba'uro ngomongnya apa saudara jamaah? Ini apa? Utituhu ala ilmin inti. Karena apa? Anak kita sejamaah kita nggak tahu anak kita bagaimana loh saudara. Nggak apa nggak Lur.
Kalau anak kita dari rumah kita bekali cara mensikapi dunia jamaah, seandainya dikodar melarat, gak duwe, gitu, itu karena udah kita bekalin. Nak, kamu besok kalau dikodar Allah nggak punya ini, pertama jangan nyuri, jangan minta, jangan nyuri, jangan minta, syukur kamu masih jamaah. Pol-polnya boleh hidup ini 100 tahun, mati masuk surga. Jangan keluar dari jamaah, jangan minta, jangan nyuri, jangan ngerampok, jangan keluar dari jamaah. Tetaplah jamaah. Nggak punya itu apa sih jamaah? Paling pol 100 tahun. Dan usia Nabi Muhammad ini cuma 63 tahun. Usianya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. 60 sampai 70. Saya sekarang saudara jamaah, perlu diomong apa enggak? Saya sekarang itu in the 50s. Gitu. Padahal perasaan saya masih 30 aja, Lur. Ya, toh. Ini kalau dihitung rioyo, Lur, kalau umur saya dihitung rioyo itu umpama ikut yang awal tinggal 10 hari raya. Saya cerita ke adik saya Daud ini, akhir-akhir ini saya kalau tidur saja jamaah saya itu sedih. Tidur itu saya mikir adik saya Abdurrahman 43 tahun meninggal. Saya doain, ya Allah ampuni adik saya, ya Allah, buatlah anak-anaknya terjaga, ya ibunya, anak-anaknya bisa menjaga anak-anaknya. Saya doa buatlah adik saya itu di akhirat sana dikubur bisa masuk surga. Terus saya sedih diri saya sendiri. Tak hitung-hitung wis 50 iki, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, swidak. Berarti karek 10 rioyo apa, Lur? Nggih, Mas, nggih. Kalau 60, kalau 70 masih 20 hari raya. Lah nek sing umure 55 apa, Lur? Karek pirang rioyo apa, Lur? Nek sing umure 60 karek pirang rioyo apa, Lur? Umur sudah berapa? Halo? Tinggal berapa? 20 sampai 30, 20 sampai 30 sampai 40 kerja yang keras, nabung sampai umur 50. Habis 50 apa saudara jamaah? Menikmati ibadah, ngenteni 10 tahun kas, belajar sampai umur 20, 20 kerja nabung sampai umur 50, cuman 30 tahun. Itu kalau ukuran bisnis. Nggih napa nggih, Lur? Kadang bisnis itu enek berhasil, enek ora. Karir dong, itu ukuran karir. Saya akhir-akhir ini saya mikir gitu sama, wah mes 50 rek, Masya Allah. Nek di kodar swidak mek karek 10 rioyo. Terus saya doa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menangi mantunya anak-anak saya semua. Ya toh, saya punya anak umur yang perawan itu umur 17 tahun di sini jamaah. Saya doain dapat jodoh yang barokah, nak. Mubalighot kelas 3 SMA, bahasa Inggris lancar karena memang lahirnya di sana. Tapi bahasa Jawa juga lancar, Lur, gitu. Tapi gak doyan tempe, Lur, gak doyan tempe. Tapi anak saya yang nomor 7 umur setahun, saudara. Tadi nek setahun ini berarti nek kira-kira nikahi. Karena istri saya bilang anak perempuan jangan nikah kalau belum umur 20. Padahal hatiku ini nek wis jodoh teko yo ngono lah. Cuman istri saya nggak berani karena yang melahirkan istri nggih. Ya wis karep mula 20. Tapi kalau lihat anak saya yang ketujuh saja jamaah umur setahun berarti umurnya kudu 20 tahun kas terus, Lur, iki. Nggih napa nggih, Lur? Dia gampang-gampangan ae, Lur. Soalnya Nabi ngingetin itu nggak bohong. Umurnya umat saya itu antara 60 sampai 70. Kalau sudah 70 ke atas itu luwian. Makanya bapak-bapak yang usianya, ibu-ibu ya yang usianya udah 60, nggak nakut-nakutin, cuman basyiron wa nadhiron. Nggih, woi ndongakno mati mboten para sedulur. Nggak doakan mati. Cuman basyiron wa nadhiron. Nggih. Iling-iling ibadah sing mempeng wis. Gak usah mikir donya, gak usah mikir kos-kosan. Baik lagi tentang pendidikan tadi Pak Sahabat nggih. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang terakhir itu akhlak. Didiklah anak kita mempunyai akhlakul karimah. Dan ini nggih, ini bukan hanya dididik. Kalau untuk akhlak saya ulangi lagi, kalau untuk akhlak
harus disertai dengan doa. Kalau untuk akhlak harus disertai dengan doa. Sebab apa? Akhlak itu gini ya, Allah membagi rezeki sama dengan membagi akhlak. Allah memberi dunia, rezeki dunia, sama dengan Allah membagi akhlak. Artinya orang mencari rezeki, saudara jamaah, meskipun pinter cara mencarinya, tapi belum tentu akan jadi rezeki kalau tidak diberi oleh Allah. Makanya banyak orang yang minta, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan wa anta khairur raziqin. Sama-sama tukang baksonya, sama-sama jual sotonya, sama-sama jual nasi bebek, sama-sama jual seafood, masake podo dari toko yang sama. Gimana Lur? Resepnya sama, yang ngadep beda, rezekinya ya beda. Karena apa? Cara mencari rezeki belum dipelajari, tapi untuk menjadi rezeki hanya Allah yang menentukan. Akhlak juga gitu. Sampeyan pinter khatam kitabul adab, hafal kitabul adab Bukhari hatam, kitabul adab Nasai hatam, kitabul adab Muslim hatam, semua hatam sampai hafal dalilnya. Belum tentu sampeyan ini akhlaknya baik kalau tidak diberi rezeki oleh Allah. Oleh karena itu, poin saya saudara jamaah, untuk akhlak satu ini kita harus minta kepada Allah, ya Allah berilah saya, anak saya, istri saya, keluarga saya semua mendapat bagian akhlak karimah yang banyak. Amin. Coba diikuti ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya, istri dan anak-anak saya, sini bilangnya suami dong. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya dan pasangan saya dan anak-anak saya, keluarga saya, bagian akhlakul karimah yang banyak, yang bisa membuat mulia dunia akhirat, yang bisa memberatkan timbangan di akhirat nanti, yang bisa memudahkan kami semua masuk surga selamat dari neraka. Ini saya praktekin berkali-kali ya, ini karena kadang bagaimana sih minta akhlak itu? Doa. Kalau nggak punya suami ya, untuk anak-anaknya, Allah bila saya dan anak-anak saya bagian akhlak karimah yang banyak, yang bisa membuat mulia saya dunia akhirat. Karena orang berakhlak baik itu wajib mulia dunia akhirat, wajib. Terus orang yang akhlaknya baik, timbangannya pasti baik, pasti berat. Terus orang yang akhlaknya baik itu saudara, masuk surganya mudah. Karena orang masuk surga itu salah satu syarat mutlaknya adalah berakhlakul karimah. Wa naza'na ma fi qulubi min ghilin tajri min tahtihal anhar. Orang masuk surga siapa? Ghilnya dihilangkan oleh Allah. Makanya dilatih supaya menjadi orang yang berakhlakul karimah. Muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon share-nya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.